Yang nggak kalah pentingnya juga nih adalah mungkin bisa disampaikan juga tuh range budget. Jadi nggak usah tabu lah kita ngomongin budget gitu, supaya ekspektasinya tuh sama gitu antara si arsitek sama pemilik rumah tuh, nanti dia tahu gitu kira-kira bikin rumah tuh akan yang jadi seperti apa. Halo, saya Wahyu, arsitek, planner, dan content creator. Selamat datang di House 101. Di episode sebelumnya, kita sudah sempat membahas tentang renovasi rumah. Kali ini, kita akan mengenal lebih dekat soal arsitek. Gimana sih cara memulai kerjasama dengan arsitek itu? Di episode kali ini, kita akan kedatangan seorang arsitek yang juga rekan saya sendiri, Gania Nanggala. Halo Gania. Halo Wahyu. Halo, salam kenal semua. Saya Gania Nanggala, principal arsitek sekaligus co-founder dari Arkide Studio. Boleh dijelasin sedikit nggak Gan tentang Arkide Studio nih? Oke, Arkide Studio tuh kita tuh biro desain dan konsultan ya, biasa disebut konsultan yang udah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Kita tuh banyaknya ngerjain project-project rumah tinggal pribadi. Untuk teman-teman yang punya rencana membangun rumah atau merenovasi rumah, pasti mempertimbangkan jasa arsitek juga. Nah, lalu Gania gimana sih cara reach out arsitek pertama-tama? Oke, sebenarnya paling gampang tuh kalau sekarang untuk reach out arsitek tuh kita dari sosial media ya. Di situ banyak sekali arsitek sekarang udah pada punya Instagram lah gitu. Nah, kalau kita cari tuh biasanya kita juga harus pinter-pinter tuh surfingnya gitu. Kita bisa lihat dari Instagramnya misalkan banyak nggak yang terbangunnya gitu. Nah, dari situ biasanya semakin banyak yang terbangun, si arsitek tuh semakin punya jam terbang dan pengalaman yang tinggi. Terus yang kedua sih biasanya cari ini ya, teman ya, kontak teman atau kontak kerabat yang berprofesi sebagai arsitek ataupun juga yang memang punya temannya arsitek gitu. Lalu Gania, apa aja sih yang sebaiknya kita harus siapkan sebelum kita datang ke arsitek? Jadi gini Wai, kalau kita datang ke arsitek itu yang paling penting itu kita siapin data lahan ya. Data lahan itu luasannya berapa, kemudian lokasinya di mana gitu. Apalagi sekarang kan ada Google Street View, jadi bisa lihat gitu ya lokasinya. Kemudian juga rumahnya ini apakah renovasi atau membangun dari nol. Kemudian yang kedua ya kita jelasin secara naratif gitu. Keinginan kita ini dalam membangun rumah bagaimana dijelaskan sejelas-jelasnya sama arsitek gitu. Mulai dari jumlah kamar, kebutuhan dan lain-lain gitu. Kemudian ya yang nggak kalah pentingnya juga nih adalah mungkin bisa disampaikan juga tuh range budget. Jadi nggak usah tabu lah kita ngomongin budget gitu, supaya ekspektasinya tuh sama gitu antara si arsitek sama pemilik rumah tuh, nanti dia tahu gitu kira-kira bikin rumah tuh akan yang jadi seperti apa gitu. Nah, terus Gania boleh nggak diceritain prosesnya gimana dari pertama kali kita datang ke arsitek sampai akhirnya deal nih? Oke, jadi kalau kita datang ke arsitek, pasti kan kontak dulu dong, kontak lewat apapun itu, email atau nomor yang udah disediain. Kemudian setelah itu kita akan ketemu atau kita akan ngadain namanya biasanya first meeting ya. Bisa ketemu secara langsung atau kalau lagi pandemi biasanya kan ketemunya via call ya gitu. Nah dari situ kita akan bahas proyeknya seperti apa. Kemudian arsitek itu juga akan melihat apakah proyek ini doable atau enggak. Dia akan bahas masalah rencana budgetnya seperti apa, kebutuhan ruangnya, dan lain-lain. Nah nanti setelah itu oke, ini kayaknya doable nih. Nah baru arsitek itu akan submit namanya quotation. Di situ term and conditionnya semua sudah tertulis, berapa kali revisi, kemudian fee-nya berapa, termnya seperti apa. Dan setelah kedua belah pihak sepakat, baru kita melakukan desain gitu. Oke, Gania, jadi sebenarnya apa aja sih lingkup pekerjaan dari arsitek? Oke, untuk rumah tinggal, lingkup pekerjaan arsitek itu kita selalu mulai dengan konsep desain. Di situ kita menjelaskan mood board, kemudian desainnya seperti apa, gambaran secara garis besar. Nah setelah itu dipresentasikan dan oke, kita akan konversi menjadi gambar kerja. Nah di gambar kerja ini semua detail gambar tersajikan untuk menjadi acuan kontraktor nanti membangun atau pelaksana.
Nah, setelah itu kita lengkapi juga dengan RAB. Nah, RAB ini hanya sebatas satuan pekerjaan dan volumenya saja. Untuk nanti selanjutnya ditawarkan oleh pelaksana. Jadi itu menjadi acuan untuk menawarkan gitu. Dan yang terakhir itu adalah supervisi. Nah, ini yang paling penting nih. Supervisi itu adalah pengawasan pada saat pelaksanaan supaya desain yang kita buat itu sesuai hasil akhirnya dengan yang kita rencanakan gitu. Dan kontrak ini pun juga istilahnya tidak harus dilaksanakan dari awal sampai akhir semuanya. Bisa aja kita lakukan secara parsial, hanya prelimnya saja gitu, itu juga tidak ada masalah. Nah, sebagai masukan untuk desain nantinya nih, menurut Gania, informasi apa sih yang paling penting untuk di-share oleh klien ke arsitek? Kebutuhan ruang sih. Menurut kita yang paling penting itu untuk kita ketahui itu adalah kebutuhan ruang. Karena itu kan intinya dalam membangun rumah tuh fungsi ya gitu. Bagaimana fungsi itu bisa sesuai atau nyaman buat yang nanti menghuni rumah tersebut. Nah, jadi jumlah kamar, kemudian jumlah kamar mandi, kemudian living room, seperti apa dan lain-lain, itu yang paling penting yang harus disampaikan secara jelas ke arsitek menurut saya sih. Oke, lalu untuk selanjutnya nih, setelah proses desain selesai, boleh nggak diceritain proses gimana akhirnya sampai ke konstruksi? Nah, ada juga tuh tahapan yang kadang-kadang yang mau bikin rumah tuh lupa, yaitu perizinan nah, atau IMB ya. Nah, IMB itu harus kita urus, dan biasanya sambil menunggu pengurusan IMB, nah kita mulai cari nih siapa yang mau melaksanakan atau mengeksekusi rumah tinggal kita. Biasanya kita memilih kontraktor atau kadang-kadang arsiteknya juga udah punya rekanan untuk kontraktor itu gitu. Jadi nanti BQ ataupun RAB yang dibikin oleh arsitek itu akan dibuat penawarannya oleh pelaksana atau kontraktor. Nah, setelah itu disubmit ke klien, setelah klien oke dengan segala term and condition-nya, barulah kita mulai membangun. Tentunya setelah IMB beres ya. Nah, ini nih yang pasti pada penasaran. Gimana sih soal fee dari jasa arsitek dan biaya membangun rumah nih? Aduh, ini agak berat nih jawabannya. Tapi nggak apa-apa deh gue sampaikan ya secara garis besar. Kalau kita bicara masalah fee, tentunya fee itu sangat variatif, tergantung dari reputasi si arsitek. Tentunya semakin memiliki reputasi, fee-nya juga mengikuti. Nah, tapi arsitek sendiri kan ada asosiasi. Betul. Nah, namanya Ikatan Arsitek Indonesia. Dan mereka sudah mengatur besaran standar minimum fee yang ditentukan, yaitu gambarannya sekitar 7% dari total biaya pembangunan. Gitu. Nah, kadang-kadang arsitek juga ada yang istilahnya menentukan fee-nya menggunakan harga meter persegi. Oke. Biasanya berkisar dari ratusan atau bahkan ada yang sampai jutaan juga per meter perseginya. Nah, tapi di samping itu ada juga kadang-kadang kalau misalkan arsitek juga dia bisa ngasih standar fee-nya secara minimum ketika dia ketemu sama klien atau dengan project yang menurut dia bisa jadi suatu karya yang baik buat dia gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa jadi masukan tambahan tuh buat klien-klien tuh gitu untuk fee minimum tuh. Kalau bisa kolaborasi bisa murah gitu. Gitu. Nah, terus untuk pembangunan biasanya sih kalau sekarang ya harga membangun standar itu berkisar dari standar baik ya, berkisar dari 5 sampai 7 juta lah per meter menurut saya sih. Nah, terakhir nih Gania, ada lagi nggak sih poin penting yang perlu kita ketahui saat kita menggunakan jasa arsitek? Ya, poin paling penting yang harus diketahui ketika kita menggunakan jasa arsitek, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan arsitek, karena membangun itu mau renovasi, mau membangun rumah kecil itu tetap memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ya. Dan konsultasi di awal itu biasanya ya kita kasih free ya untuk memberikan gambaran seperti apa kerjasama dengan arsitek dan lain-lain. Dan apakah proyek itu doable atau enggak, nah itu biasanya kita udah tahu di konsultasi awal. Nah, kemudian setelah kita istilahnya kontrak ataupun bekerja sama dengan arsitek, jalinlah komunikasi yang baik. Menurut kita komunikasi yang baik itu adalah kunci kesuksesan sebuah proyek itu bisa memiliki hasil yang baik. Karena karya yang baik itu adalah karya dari arsitek dan pemilik yang berkolaborasi. Ya, betul. Nah, yang paling penting, yang menurut saya kunci juga itu adalah karena membangun itu prosesnya lama, jadi ya dinikmati aja lah prosesnya.
Semoga setelah pembahasan saya bersama Gania dari Arkide Studio barusan bisa membuat kalian lebih kebayang lagi bagaimana cara ngobrol sama arsitek. Nah, di segmen selanjutnya masih ada Design Your Space, di mana kita akan bahas pertanyaan seputar rumah dari pertanyaan yang sudah kalian ajukan di kolom komentar dengan sketsa. Di segmen Design Your Space ini, kita akan membahas pertanyaan seputar rumah yang sudah kalian ajukan di kolom komentar. Namun, kali ini saya akan dibantu oleh Gania, prinsipal arsitek dari Arkide Studio, untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan dari Yoachina, mengapa rumah harus menghadap utara selatan? Menurut saya, bukaannya yang harus menghadap utara selatan. Kenapa? Karena kita ini di Asia. Asia itu iklimnya tropis, sehingga menghindari terik matahari langsung. Jadi sebaiknya bukaan yang paling banyak itu berada di utara dan selatan, bukan rumahnya menghadap utara selatan. Pertanyaan dari Nimas, bagaimana cara membuat desain rumah tumbuh? Tips membangun rumah tumbuh. Tentunya ketika kita membangun rumah tumbuh, itu sangat berkaitan dengan ketersediaan lahan. Pastikan lahan yang kita miliki itu memiliki space ekstra untuk dibangun di tahap berikutnya. Mengenai cara membangun, saya lebih menyarankan untuk membangun ke lahan yang kosong kalau memang rumah tersebut dibangun sambil dihuni. Apabila pemilik rumah tidak memiliki lahan yang cukup untuk membangun rumah tumbuh dan harus ke atas, maka saya sarankan untuk pindah dulu ke rumah atau mungkin kontrak seperti itu karena itu sangat berkaitan sekali dengan aktivitas. Aktivitas kita itu akan sangat terganggu apabila pembangunan rumah ke atas dilakukan sambil dihuni rumahnya. Pertanyaan dari Kevin, bagaimana cara mensiasati ruangan yang tidak memiliki jendela? Ruangan tanpa bukaan tentunya sangat berkaitan dengan sirkulasi udara. Ada beberapa cara untuk mensiasati ruangan yang tidak memiliki bukaan keluar, yaitu satu, menggunakan penghawaan buatan seperti air conditioning atau menggunakan kipas angin untuk memutarkan sirkulasi udara. Kalau kita tidak ingin menggunakan penghawaan buatan, kita bisa membuat yang namanya breathing wall atau dinding bernafas. Maksudnya apa? Jadi dinding bernafas itu contohnya misalkan kita menggunakan pintu yang terbuat dari jalusi, sehingga masih ada rongga-rongga untuk mengalirkan udara ke ruangan lain. Ya, itu dia pertanyaan yang udah masuk di Design Your Space dan dijawab langsung oleh Gania. Terima kasih Gania ya. Sama-sama Wahyu ya. Semoga bermanfaat buat yang nonton. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembahasan seputar rumah di program House 101. Semoga hasil sharingnya bisa bermanfaat, terutama untuk kalian yang sedang mencari dan membangun rumah impian. Jangan lupa subscribe YouTube Living Loving Net untuk info seputar rumah lainnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.